Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, terima kasih Kau telah memberikan kami seorang kudus, seorang santa yang sangat berani. Santa Katarina dari Siena. Karena dia mendengarkan Engkau, mendengarkan kehendak-Mu. Sehingga ia berani menghadapi paus, para raja, dan pangeran-pangeran yang berseteru pada waktu itu. Bantu kami untuk mendengarkan sabda-Mu dalam hati kami dan penuh keyakinan menjalankannya. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sabda Yesus tentang roti yang menjadi tubuh Kristus, anggur yang menjadi darah Kristus, mendapat tantangan dari kebiasaan orang Yahudi yang hampir tidak mungkin memakan darah, memakan daging, bahkan manusia. Maka disebut kanibal kalau demikian. Tetapi itu tidak menyurutkan Yesus mau mengatakan perkataan yang keras ini. Bahwa orang harus makan tubuh dan minum darah Kristus. Supaya ia selamat, supaya dia bahagia, supaya dia tentram. Orang tidak hanya mendengarkan sabda, kata-kata Yesus yang masuk dalam pikiran. Tetapi apa yang sabda itu menjadi daging dan itu masuk dalam tubuh kita. Jadi pemahaman kita tentang Yesus bukan lagi sabda, kata-kata yang diungkapkan. Tapi pribadi yang nyata itu masuk dalam pikiran, perasaan, tubuh, dan raga. Jadi persatuan dengan Tuhan itu menjadi tujuan dari hidup kita, kekatolikan kita. Ya. Nah, itulah yang membuat para rasul ditantang oleh Yesus. Kamu mau mengikuti aku, menerima aku atau tidak? Kalau tidak silakan. Dan banyak dari mereka yang pergi meninggalkan Yesus karena perkataan itu sangat keras dan tidak bisa diterima oleh mereka. Tetapi Petrus mengatakan, kepada siapa lagi kami akan pergi? Engkaulah kehidupan, engkaulah sabda, engkaulah segala-galanya bagiku. Ya, engkaulah tubuhku, engkaulah ragaku, engkaulah sabdaku, engkaulah kehidupan bagiku. Saudara, iman kita harus tumbuh berkembang. Tuhan memberikan kebebasan kita untuk mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh. Mempersembahkan diri kita kepadanya dan memasuki pribadi Yesus. Sehingga saya diubah pikiran, perasaan, seluruh diri saya. Seluruh raga saya dipersembahkan kepada Yesus dan menjadi seperti Yesus. Itulah misteri yang harus kita terima dan kita hayati dan kita perjuangkan. Sehingga itu menjadi sesuatu kekuatan bagi kita. Ya. Semoga kita diberi karunia Roh Kudus sehingga kita tidak hanya mendengarkan sabda, kata-kata, tetapi mendengarkan hidup Yesus seluruhnya dalam diriku. Kita makan tubuh Kristus, kita makan minum darah Kristus. Dan itulah suatu motivasi yang murni, suatu anugerah yang murni, sesuatu yang keras bagi kita. Dan itulah yang dialami oleh Santa Katarina dari Siena. Ketika dia mendengarkan sabda Yesus, meskipun dia bukan orang terpelajar, bahkan menulis pun tidak buta huruf. Tetapi dia menuliskan apa yang dia terima dari Tuhan itu kepada seseorang yang menuliskan apa yang dikatakan. Salah satu. Jadi maka dia disebut pujangga gereja. Jadi meskipun sekali lagi dia tidak bisa membaca, tapi dia bisa menuliskan sesuatu. Dan ini suatu karunia. Jadi apa yang dituliskan itu bukanlah dari dirinya sendiri, tapi dari Tuhan. Dan itu dituliskan. Dia tidak mengerti bahasa Latin. Tapi Tuhan dapat mewujudkan, Tuhan sendiri yang bersabda kepadanya dan ada yang menulis. Itu yang pertama, kehebatan Santa Katarina dari Siena. Yang kedua, dia meminta paus yang pada waktu itu berpindah ke Avignon, ke Prancis. Karena perseteruan dengan para raja, perseteruan dengan pilihan raja, ya raja memilih paus dan segala macam, lalu saling bertengkar. Ya, maka kemudian, dan ini sesuatu yang luar biasa, bahwa Santa Katarina dari Siena meminta dan akhirnya paus bisa kembali lagi ke tahta suci yang ada di Vatikan. Luar biasa. Ya, bagi saya, bagi kita semua luar biasa. Seorang gadis seorang suster yang hanya berumur 33 tahun. Waktu yang singkat itu, tapi dia bisa pakai untuk mendengarkan sabda Allah dengan baik. Dan saya kira ini suatu yang menggembirakan dan menguatkan.
Kalau kita taat kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang akan berbicara, Tuhan sendiri yang akan menggerakkan kita dan menggerakkan dunia, menggerakkan gereja. Ya, dia tidak pernah belajar teologi, tidak pernah belajar filsafat, tidak punya pengetahuan yang cukup, tapi dipakai Tuhan menuliskan karya-karya yang luar biasa. Maka dia disebut penjaga gereja dan wanita. Jadi ada 3 wanita yang mendapat gelar penjaga gereja: Santa Katarina dari Siena, Santa Teresa dari Avila, Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Ya, dan mungkin nanti siapa tahu Santa Teresa Benedicta, Edith Stein, kita juga belum tahu. Jadi dari 30-an orang kudus itu yang pujangga gereja, ada beberapa wanita, yaitu 3 atau 4 wanita itu. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Itu yang pertama yang mau saya katakan. Jadi iman kita bertumbuh, berkembang lewat penderitaan, lewat salib, lewat pergulatan, dan pada usia 33 tahun dia wafat. Ya, 33 tahun seperti halnya Yesus. Tuhan mencintai kita, Tuhan mengasihi kita. Kemarin kita lihat bagaimana Paulus ya yang menganiaya orang-orang Kristen, dan itu orang Kristen berarti menganiaya Yesus. Dan karena itulah maka kita tidak perlu takut dengan penganiayaan. Ketika mereka menganiaya kita, itu mereka menganiaya Yesus, dan Yesus akan bertindak dengan sungguh-sungguh. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita melihat kemudian para rasul pergi kemana-mana, dan Petrus melakukan banyak mujizat seperti yang dilakukan oleh Yesus. Karya Petrus adalah karya bersama Yesus, dengan Yesus, oleh Yesus, sehingga ia bisa membangkitkan orang sakit, orang yang sudah mati pun seperti halnya Yesus. Sekali lagi, perjuangan kita adalah perjuangan untuk supaya hidup kita dibimbing oleh Roh Kudus, oleh Tuhan sendiri, oleh Yesus sendiri. Semoga Tuhan memberkati Anda dan saya, dan taat kepada kehendak Tuhan yang tidak mudah bagi kita. Persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadikan aku alat cinta kasih di zaman yang sekarang ini. Tuhan memberkati Anda dan saya, dan mendorong kita untuk taat kepada Kristus lebih daripada segala sesuatu. Tuhan memberkati Anda dan kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.